Iya. Oke, ini sudah di-record. Iya, selamat datang di Deka Gold Trader Program. Dan saat ini kita akan membahas mengenai price action and lunar cycle. Price action and lunar cycle. Let's go. Ini quote dari W.D. Gann. Charts are records of past market movements. The future is but a repetition of the past. There is nothing new, as the Bible says. The thing that hath been, it is that which shall be. History repeats, and with charts and rules, we determine when and how it is going to repeat. W.D. Gann, W.D. Albert Gann. Oke, disclaimer terlebih dahulu. Tujuan dari webinar atau event atau video ini adalah untuk pembelajaran berdasarkan observasi yang sudah dilakukan. Semua informasi maupun data yang dipakai dalam webinar, event, atau video ini bukan merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli ataupun menjual cryptocurrency, token, saham, forex, komoditi, instrumen perdagangan apapun ya. Setiap keputusan investasi haruslah merupakan keputusan pribadi dan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing pihak, di mana harus dimengerti terlebih dahulu tingkat resiko yang akan dihadapi terhadap keuntungan yang diharapkan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Harap mengerti bahwa perdagangan secara umum termasuk cryptocurrency, token, saham, forex, dan komoditi memiliki risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Banyak faktor bagi seorang investor yang harus dipertimbangkan sebelum bertransaksi seperti objektivitas, tingkat pengalaman, dan keinginan berinvestasi dengan resiko untuk setiap investor. Oke, mantap ya, cepat banget ya. Oke, ini dari Om Eka. Semoga otaknya nyampe. Waduh, bukannya Om Eka di sebelah kita sudah sharing-sharing ya, sering sharing ya. Oke, pasti nyampe lah. Ini sayang Om Dion nggak ada nih. Nah, oke, kita lanjut. Price action and lunar cycle, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama sebenarnya price action ini termasuk dari level basic ke advance. Saya rangkum sesingkat mungkin ya, sesingkat mungkin. Walaupun ini lebih banyak ke introduction, tapi di 3 candlestick formation ini sudah advance ya. Jadi harap dimengerti kalau mungkin saya berbicara agak jauh, nanti bisa googling ya bahasa-bahasanya. Tapi intinya adalah seharusnya dapat dimengerti juga ya. Nanti coba nonton lagi, ini bakalan di-record dan re-upload lagi, oke? Nah, yang pertama introduction to technical analysis ya, simple saja, saya akan mempercepat itu ya. Lalu jenis-jenis chart, time frame, apa itu trend, trend line, volume. Nah, ini lalu 3 candlestick formation dan lunar cycle, lalu simple technique for all of it. Sebenarnya ini gabungan ya. Oke, simple. Iya, kita lanjut langsung. Introduction to technical analysis ya. Di bidang keuangan, technical analysis atau analisis teknikal adalah metodologi analisis untuk memperkirakan arah harga. Ingat ya, pertama ya, untuk memperkirakan arah harga up or down. Oke. Hanya satu, perkiranya ke atas atau ke bawah, nggak ada. Kalau nggak ke atas ke bawah ya, itu sama aja, nggak perlu belajar technical analysis. Kalau nggak ke atas ke bawah. Memang market seperti itu. Tapi dengan technical analysis kita akan memperkecil, semakin kecil kita akan dapat satu konklusi bahwa lebih besar ke atas peluangnya atau ke bawah. That's it. Oke, di bidang keuangan, technical analysis atau analisis teknikal adalah metodologi analisis untuk memperkirakan arah harga melalui studi data pasar yang telah terjadi di masa lalu, terutama harga dan volume ya. Untuk technical analysis sendiri, menggunakan wawasan dari psikologi pasar, perilaku ekonomi, dan analisis kuantitatif. Ini sebenarnya saya ambil dari Wikipedia, kalau Anda bisa cari silakan. Analisis teknikal atau technical analysis, analis teknikal atau technical analyst bertujuan untuk menggunakan kinerja pasar di masa lalu untuk memprediksi perilaku pasar di masa depan. Oke, ingat ya, history yang dipelajari itu dipelajari benar-benar sampai pola-polanya dan diperkirakan ya untuk ini ya, jadi untuk digunakan untuk data potensi apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Jadi dari belakang ini dilihat, oke, lalu diamati, lalu mungkin di riset dan sebagainya, lalu kita dapatkan satu konklusi di sini ya. Potensi apa yang akan terjadi masa depan gitu. Oke. Dua bentuk paling umum dari analisis teknikal adalah pola grafik atau chart pattern dan technical indikator atau statistik ya, dari indikator-indikator yang kita biasa gunakan juga itu. Oke. Berikut merupakan 3 prinsip utama dari analisis teknikal. Yang pertama, market action discount everything. Artinya adalah bahwa segala sesuatu di market itu sudah tercermin
di dalam segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang dia sudah masuk di dalam market yang berupa chart yang kita lihat itu semua sudah tercermin di situ, ya. Jadi kita kata kasarnya walaupun ini nggak recommended gitu, tapi kata kasarnya bahwa chart is enough gitu. Udah, chart aja gitu, nggak perlu yang lain. Nah itu kata kasarnya, tapi kita kan di sini nggak seperti itu. Kita ambil beberapa dari variabel-variabel yang lain juga biar lebih confident gitu. Oke, yang kedua adalah price move in trends. Oke, ternyata setelah Dow yang penemu Dow teori itu ya, yang bukan dia sih bisa dikatakan penemu ya, karena dia yang awal mula menaikkan itu, tapi yang mempopulerkan orang lain gitu. Nah, Dow dia ternyata menemukan bahwa ternyata, oke bentar, mohon untuk videonya jangan dinyalakan guys, karena nanti akan di-upload ya ini. Oke, gimana nih? Ya, oke, lanjut. Nah, ternyata Dow ini dia menemukan bahwa, oh ya, akan lagi. Gimana deh cara untuk menonaktifkan video? Oke, hide video panel. Nah, oke, lanjut ya. Jadi Dow ini ternyata dia menemukan bahwa ternyata harga ini bergerak di dalam sebuah tren, entah tren up, entah tren down gitu ya, entah bullish atau bearish. Karena sebelum zaman itu, kalau nggak salah mereka hanya tahu ya beli jual harga kelihatan mahal ya beli, jual ya harga kelihatan murah ya beli gitu. Tapi ternyata setelah Dow menemukan bahwa price move in trends itu adalah sesuatu yang luar biasa, oke? Dan ada banyak sekali kayak apa ya, kayak kemajuan gitu di dalam analisis teknikal sendiri. Oke, yang ketiga adalah history tends to repeat itself. Ini salah satu juga quotes dari Dow itu ya sebenarnya yang kita dapat dari Dow itu. Tapi sebenarnya history tends to repeat itself ini umum ya. Gen sendiri juga dia menemukan bahwa history tends to repeat itself. Walaupun dia juga berbicara dalam koridor cycle ya, cycle yang planetary dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini semua mirip ya. Jadi contoh yang masa lalu adalah setiap terjadinya head and shoulders, oke, potensi price adalah turun. Walaupun dia sering juga ada yang naik gitu ya, tapi lebih banyak dia turun, oke. Lebih banyak dia turun. Walaupun sering juga nggak sedikit juga kita melihat bahwa ya ini ditipu gitu, kayak dia turun langsung naik gitu. Tapi kebanyakan dia akan turun. Dan makanya dari situ diambil kesimpulan bahwa head and shoulders adalah pola untuk reversal bearish. Inverse head and shoulders ya, atau head and shoulders terbalik gitu. Dia potensi untuk bullish gitu ya. Jadi dari situ kita melihat bahwa history tends to repeat itself juga dalam artian pattern, oke, pattern selain dari cycle time gitu, pattern, oke. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya silakan ditulis di chat atau mungkin bisa menyela juga nggak masalah dengan mic ya. Kita lanjut. Jenis-jenis chart. Oke, analis teknikal umumnya mengenal 3 jenis chart, yaitu line chart, bar chart, dan candlestick chart. Oke, kita simpel saja. Ini pasti sudah tahu ya semua ya. Kalau ada yang nggak tahu, tolong langsung di Oke, bentar, ini ada dari Om Matthew. Saya kok tidak bisa kedengaran suaranya. Oke, yang lain apakah ada yang seperti ini? Apa suara saya dari tadi jelas atau gimana? Soalnya sudah beberapa. Nah, ini dari Om Chris jelas. Oke, kemungkinan dari internetnya mungkin, jaringan internetnya dari Om itu ataupun mungkin dari volumenya boleh diperbesar lagi ya. Oke. Jadi aman ya, kita lanjut. Line chart ini simpel saja ya. Dari titik-titik ini adalah closing chart. Biasanya di closing ya, closing price, lalu dihubungkan titik-titik ini dengan garis, akhirnya menjadi line chart. Oke. Lalu lanjut bar chart. Ini juga sering juga digunakan ya. Ketiga ini sebenarnya populer digunakan. Oke. Ini sudah ada anatominya, yaitu open, high, low, close ya. Di mana open itu di garis sebelah kiri, close-nya di sebelah kanan karena chart bergerak ke kanan bukan ke kiri. Oke. Nah, simple ya seperti ini. Dan candlestick ini mungkin kebanyakan yang ketika kita baru belajar kita langsung tahu ini candlestick gitu. Biasanya orang yang pertama kali lihat atau belajar forex ataupun saham, mereka biasanya untuk chart-nya mereka melihat candlestick. Oke, ada pertanyaan dari Om Fajar nih? Oke, belum ya. Kita lanjut kalau gitu. Nah, ya seperti itu ya, candlestick yang ketiga ini ya. Ini pastinya kebanyakan sudah tahu ya. Kayak kalau kita bisa ganti-ganti warna lah gitu. Kalau ini dalam hal ini merah turun, hijau naik gitu. Oke,
Oke, lanjut. Time frame, oke lanjut. Kita akan percepat. Time frame atau rentang waktu merupakan cara untuk mengukur atau memperlihatkan data dari pergerakan harga dalam periode waktu tertentu. Dalam dunia trading, time frame yang paling populer digunakan adalah ya ini yang paling populer ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada time frame M2, M3, M4 di custom gitu. Di trading view juga bisa ya. Setahu saya. Oke, jadi tapi yang populer digunakan M15 atau M5 juga ada M1, lalu M30 yaitu 30 menit ya, H1, H4, D1 weekly dan monthly juga ada ya. Jadi setiap satu bar atau candlestick merepresentasikan data pergerakan harga dalam periode waktu seperti yang di atas ini. Oke. Lanjut, apa itu tren? Oke, yang sekarang apa itu tren? Tren adalah arah keseluruhan dari pasar atau aset. Dalam analisis teknikal, tren diidentifikasi oleh trend lines atau price action yang menyoroti ketika harga membuat puncak baru yang lebih tinggi atau new higher high swing daripada puncak sebelumnya untuk tren naik, atau ketika harga membuat lembah baru daripada lembah sebelumnya tentu saja. Beberapa poin tentang tren dalam dunia trading, yaitu pertama, tren adalah keseluruhan dari arah keseluruhan dari pasar atau aset. Lalu yang kedua, tren atau tren naik ditandai ketika harga membuat puncak baru yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Downtrend atau tren turun ditandai ketika harga membuat lembah baru yang lebih rendah daripada lembah sebelumnya. Banyak trader memilih untuk trading searah dengan tren, oke? Dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kelanjutan tren tersebut. Nah, lalu berikutnya price action, trend line, dan indikator teknikal adalah beberapa metode atau alat atau tools yang dapat membantu mengidentifikasi tren dan dapat memperingatkan ketika muncul indikasi bahwa tren mulai berbalik. Ingat ya, indikasi itu muncul berdasarkan apa yang terjadi, itu ada price action, ada mungkin trend line atau mungkin indikator atau mungkin volume kita bisa lihat. Semua itu akan memunculkan, akan kita dapat lihat indikasi tren ini mau berlanjut ataupun berbalik gitu ya. Jadi tidak sembarangan kita mengatakan, oh ini sudah terlalu tinggi, ini sudah terlalu mahal, ini tren mau berbalik. Tanpa ada dasar, maka Anda hanya menebak saja. Kalaupun benar ya untung-untungan gitu. Kalaupun salah ya habis gitu. Tapi nggak ada dasar, nggak ada confidence di situ ya kan. Ngeri. Ya, paling bagus adalah Anda belajar price action, trend line, indikator. Ini banyak di Google, silakan ataupun di YouTube ini sudah sangat banyak free semua ya. Oke, kita lanjut. Berikut beberapa istilah dalam menandai pergerakan tren atau price action coding ya. Yang pertama L, low ya. Biasanya seperti ini sih. Low high ya. Contoh anggap saya low ya. Ini kita start dari low. Biasanya L ini adalah penanda pertama gitu. Kalau misalkan chart seperti ini, lalu kita mau mulai hitung ataupun mulai coding, start dari swing yang ini. Kita kasih low di sini gitu. Lalu ini higher low. Oke, higher low itu adalah low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya gitu. Jadi ini kita codingkan higher low atau HL gitu ya. Lower low. Oke, lower low adalah low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Lower low gitu ya. High atau puncaknya ini mirip dengan yang L pertama, kita bisa taruh di mana saja. Kalaupun kita awal titik dari situ ya kita taruh saja high gitu. Oke, lalu lower high adalah puncak yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Lalu higher high adalah puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Oke, simple ya. Nah, analis membagi tren dalam 3 bagian. Oke. Yang pertama primary, yang kedua secondary, yang ketiga minor. Oke, kalau kita melihat dalam beberapa buku ya yang sudah standar gitu, mereka ada menyimpulkan juga beberapa mungkin primary sesuai dengan waktu juga ya, selain dengan skala chart, tapi dengan skala sudah dengan waktu gitu ya. Primary biasanya ditandai dengan tren, misalkan bullish primary itu biasanya berjalan sampai 2 tahun ya. 2 tahun itu standarnya biasanya. Kalau Anda melihat gold yang saat ini ya, itu adalah primary-nya bullish sejak tahun 2018. Oke, kita lihat ya. Oke, gold ini sejak 2018 dia sudah primary bullish ya. Ini masih akumulasi sebenarnya. Oke, dan di sini kita lihat. Oke, dari sini ya, startnya dari sini. Ini titik awalnya, ini titik krusial nih. Ini extreme low yang sangat penting. Oke, time dari segi waktu, tanggal ini sangat penting. Silakan kalau mungkin Anda sudah terbiasa dengan time trading ataupun apa ya, astrologi trading gitu. Anda pasti melihat tanggal 16 Agustus 2018 ini ada banyak informasi yang dapat Anda gali gitu. Oke. Nah, sampai di sini
ini ya. Ya perhatikan ya, kenaikannya ya. Sampai di sini dulu. Oke. Kita nggak tahu ke depan karena kita belum analisa, tapi sampai di sini kita lihat ini berapa tahun? 2 tahun. Oke. Sekitar 721, oke. Itu sudah 2 tahun lah kira-kira ya. 2 tahun bullish, itu tren, itu cycle gitu. Oke. Bentar, ini dari Om Matthew, ada di private message. Masih tidak ada suara. Oke. Oh, sudah bisa katanya. Oke, mantap ya. Semangat. Ini dari siapa nih? YT Pon 7 Plus. Oke. Ada pertanyaan? Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan, jangan malu-malu. Oke, kita lanjut ya. Jadi lihat ya, perhatikan. Kalau dari beberapa standar yang saya baca di dalam buku ya memang benar ternyata dia waktu itu kalau nggak salah ya siapa ya? Pring atau siapa gitu. Bentar. Atau Marpi gitu kalau nggak salah. Itu dikatakan bahwa tren itu untuk primary biasanya sampai 2 tahun gitu ya. 2 tahun atau ada yang beberapa lebih atau yang kurang ya. Oke, itu tergantung dari mungkin riset masing-masing mereka gitu ya. Oke, jadi yang itu ya kita sudah bahas yaitu tren primary, tren bentar saya blank lagi nih. Apa ya tadi? Oke. Primary, secondary dan minor. Oke, ya kita lanjut. Kita kembali lagi ke chart gitu. Primary, secondary dan minor. Oke, ini primary ya. Biasanya simpelnya kalau kita mau pakai primary kita bisa ke weekly ataupun tergantung skala kita ya. Sebenarnya sih kalau dari saya sendiri time frame itu tergantung primary, secondary dan minor itu tergantung dari skala yang mau kita analisa. Misalkan kita analisa skala daily gitu ya, skala daily. Dan kita melihat bahwa ternyata primary-nya memang bullish gitu ya, bullish. Oke. Secondary-nya adalah secondary yang di mana berlawanan arah ya. Itu namanya secondary, oke. Primary movement, secondary reaction, primary movement, secondary reaction, primary movement, secondary reaction, primary movement, secondary reaction. Oke. Salah satu yang harus kita pelajari dan harus kita tanamkan bahwa tren itu tidak mudah berubah, tidak mudah berbalik arah. Oke, ini kembali lagi ke track ya. Tren itu tidak mudah berbalik arah. Oke. Jadi kalaupun price itu tidak mudah berbalik arah. Jadi kalau misalkan price dia sudah naik ya, setiap kali penurunan itu selalu akan kita namakan secondary reaction sampai ingat ya, sampai dia benar-benar menunjukkan bahwa dia akan berbalik. Gimana caranya? Oke, yang tadi kita sudah bahas mengenai higher high, higher low, dan sebagainya. Tapi sebelumnya izinkan saya dulu untuk menyelesaikan ya tadi. Primary, secondary, minornya di mana? Minornya adalah ketika ada ini ya. Ini kecil-kecil, di sini ada primary, secondary, primary. Oke, jadi itu minornya. Yaitu tren di dalam tren. Simple ya. Biasanya sih mereka hanya membagi dua, primary dan secondary gitu. Oke. Tapi di dalam itu kan ada cycle, ada tren lain ya, ada tren yang lebih kecil gitu ya. Kalau kita zoom kan tetap kita kelihatan ada tren di dalam ya. Oke. Tren di dalam ini ada primary, secondary juga gitu. Jadi itu sih simpelnya. Tapi sebenarnya basically hanya ada dua seharusnya ya. Hanya primary dan secondary, itu saja. Ya, sekarang kita kembali lagi. Price tidak mudah berbalik arah, harga tidak mudah berbalik arah, dan kita kembali lagi ke high low yang tadi ya. Oke. Low misalkan low, high, oke. Sini low, ini higher low, ini high ya. Lalu ini higher high. Oke. Kita seperti ini. Nah, selama dia ke atas ya, kita selalu seperti ini, oke. Higher low, sorry. Nah, selama harga masih ke atas ya, oke, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap kali harga akan berbalik, oh ini sudah mau reversal nih, oke, kita akan jual, enggak seperti itu, Kalau dari technical analysis, secara kaidahnya seharusnya ya, kalau yang saya pelajari bahwa selama harga naik, tren itu tidak mudah berubah, oke, tidak mudah berubah. Bahkan kalau kita pun mempelajari mengenai, mungkin ada yang mempelajari Elliott Wave ataupun ada yang mempelajari mengenai fase-fase dalam Dow teori, biasanya setelah selesai fase terakhir ataupun wave yang terakhir itu ada ekstensi juga, ya, ada ekstensi juga. Kenapa? Karena tren tidak mudah berbalik, Oke. Apalagi tren yang sudah steady 2 tahun nih, 2 tahun, oke, dia tidak mudah berbalik gitu. Nah,
ada satu indikasi di mana potensi tren bisa saja berbalik. Satu indikasi. Sebenarnya beberapa sih, tapi salah satunya kalau dari swing gitu. Misalkan seperti ini ya. Kita akan melihat, oke. Misalkan seperti ini, kita anggap saja seperti ini ya. Nah, ini misalkan ya, oke, low ditembus, maka ini akan mengindikasikan bahwa tren ini sudah berpotensi untuk berbalik. Oke, berpotensi untuk berbalik. Paham ya? Sebenarnya ini sih bisa dikatakan yang ini ya. Yang ini bisa dikatakan sebagai apa ya? Dia penurunan tapi langsung klimaks gitu. Dia penurunan tapi langsung klimaks. Jadi secara time juga dia nggak sampai membentuk sebuah tren kalau kita lihat ya. Dia hanya semacam klimaks di dump gitu. Mungkin untuk apa namanya? Diskon ya, diskon lalu naik lagi. Tapi kalau kita lihat kalau dari time trading kita menyimpulkan bahwa ini semua satu fase. Nah, ini bentar ya, ini sudah terlalu jauh ke atas. Oke, kita turun lagi ke bawah bahasanya. Ya, kita anggap saja seperti itu. Nah, intinya adalah sebelum ada high atau low ditembus, ya, ini misalkan higher low, ini masih higher low, oke? Anggap saja low, high, higher low, higher high, oke, higher low, oke, higher high, higher low, higher high, oke, higher low. Kita akan selalu mengharapkan bahwa ini akan terjadi higher high lagi, oke, higher high lagi. Tidak ada kata yang lain kecuali ini di break lagi gitu. Tapi secara time dia mumpuni dulu ya sampai sini, lalu dia break bawah. Nah ini kalau dia terjadi seperti ini, baru kita akan kategorikan, ini kan sudah lower low ya. Baru kita akan mulai menyimpulkan bahwa ini sudah mengindikasikan reversal. Oke, paham ya? Makanya terlambat. Ini salah satu kelemahan dari technical analysis secara klasik, terlambat dalam hal entry atau dalam hal mengetahui bahwa harga sudah berbalik. Nanti di break ini, lalu wah ini sudah mau turun nih, sudah mulai reversal, tanda-tanda reversal. Itu terlambat karena apa? Ini saja sudah berapa nih? Kita sudah bisa cuan banyak kan? Seharusnya kalau kita bisa sharp entry lah atau apalah gitu. Tapi ingat, ini adalah salah satu kenapa mereka memberikan standar yang seperti ini walaupun terlambat. Itu justru sebenarnya kalau dari yang saya lihat ini justru lebih safety walaupun dia tetap ada resiko gitu. Tapi lebih kalau kita nggak lihat, kita nggak percaya gitu. Itu tanda kutipnya. Sebelum saya lihat, saya tidak percaya. Itu diterapkan di dalam analisa teknikal. Oke. Jadi sebelum ada indikasi, saya tidak akan percaya bahwa harga akan berbalik gitu. Oke. Sekalipun dengan cycle ya. Kalau kita pun menganalisa dengan cycle, kita dapat mengetahui vibrasi harga dia bergerak bagaimana ya. Bukan hanya high low tanggal berapa, tapi bagaimana proyeksi pergerakan harga selama 1 tahun penuh. Itu di Deka Gold Trader Program kita belajar situ. Dan walaupun dengan kita sudah mempunyai data seperti itu, ya, kita sudah mempunyai data seperti itu, kita tetap akan mengkonfirmasi dengan price action, gitu. Karena kita tetap mempercayai bahwa dari pendahulu itu Dow dan semua yang sudah menetapkan standar-standarnya itu sudah sangat baik sebenarnya. Kita tinggal mengikuti jalurnya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi paham ya, bahwa sebelum ada indikasi pembalikan harga, idealnya kita nggak akan percaya bahwa harga sudah akan berbalik. Gitu. Sebelum ada indikasi pembalikan harga. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya minum dulu. Oke. Ya, kita akan mulai lagi. Jadi ada primary, secondary, dan minor. Kita hanya bahas itu tadi sudah panjang banget. Primary, secondary, ya, dan minor di dalamnya gitu. Oke. Ya, kita akan lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oh bentar, ini dari Om Sam ada pertanyaan, mantap. Kalau sudah ada LL sekali itu hanya indikasi pembalikan arah ya Pak? Iya benar.
Jadi di dalam strukturnya sebenarnya hanya ada dua ya, hanya ada dua struktur. Yang pertama adalah ketika harga kan naik terus ya. Bentar saya ganti warna biar lebih mudah terlihat. Nah ini, harga naik terus misalkan, oke. Dia selalu non failure kan? Benar nggak? Setiap kali dia membentuk higher high, kita kan selalu mengharapkan higher high. Jadi setiap kali dia tembus di atas ini, kita katakan sebagai oke, dia memang harus ke situ. Jadi tidak fail selama dia membentuk higher high. Nah, ketika harga turun ya, harga turun, oke. Ini non fail karena apa? Karena dia langsung break bawah. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama. Yang kedua adalah harga naik, oke. Ketika dia turun, dia belum break ini, dia seharusnya naik lagi kan? Bentuk higher high lagi kan? Tapi dia fail. Lalu dia turun. Ini dikategorikan sebagai struktur yang fail. Oke, fail to naik ke higher high. Ini bukan fail to return ya, ini beda ceritanya. Oke, fail untuk naik untuk tren ya, fail untuk tetap mengikuti tren. Oke, ini dinamakan fail structure. Dua-duanya adalah pembalikan arah. Dua-duanya adalah pembalikan arah. Oke, kedua struktur ini adalah pembalikan arah. Ini kuncinya. Apapun strukturnya ya, pattern yang lain, misalkan Anda bilang, oh ada pattern pembalikan arah head and shoulders. Ya benar, tapi lihat head and shoulders, fail. Oke, fail. Jadi hanya ada dua basically. Oke, hanya ada non fail dan fail. Oke, misalkan double top. Oke, ada yang fail, ada yang non fail. Triple top. Oke, ada yang fail, ada yang non fail. Oke, seperti itu. Jadi Anda pegang aja dua ini, ya, dua struktur yang ini ya. Ini ada yang fail, non failure, dan ini ada yang failure. Oke, fail to melanjutkan tren. Ini non failure, dia tetap ada higher high, tapi langsung di break ke bawah. Oke, itu normal sebenarnya dikatakan ya, pembalikan arah yang normal gitu. Oke, ya seperti itu ya. Nah, yang digunakan indikasinya adalah ini. Oke, ketika harga berbalik retrace, lalu dia turun lagi, minimal kalau dari standar ya. Ini saya sedikit subjektif dari saya karena saya mempelajari dari sisi WDGN ya. Standarnya adalah 2 low ditembus. Oke. Tapi kalau untuk technical analysis yang klasik seharusnya sih satu ini sudah cukup untuk mengindikasikan bahwa harga akan berbalik dan mereka biasanya menunggu retrace lalu melihat indikasi lebih kecil lagi di sini untuk entry. Itu sudah cari posisi entry di sini. Oke. Tapi kalau untuk standar yang dari Deka Gold sendiri kami menerapkan 2 low ditembus atau 2 high ditembus. Simple. Jadi 2 low ditembus atau 2 high ditembus. Kalau yang ini kan non failure ya. Oh, sorry, yang ini ini failure kan? Nah, biasanya failure ini ketika dia fail, dia sudah tembus 1 dan kalau dia tembus 1 lagi yang di sini, nah ini sudah dikategorikan ya udah cukup indikasinya untuk mengatakan bahwa ini sudah akan berbalik reversal gitu. Kalau yang di sini biasanya kita menunggu 1 kali lagi dia retrace dulu, lalu dia turun untuk break. Nah, karena biasanya range ini agak jauh ya. Range dengan swing yang di sini gitu. Tapi intinya adalah 2 low ditembus atau 2 high ditembus gitu. Nah, ini nanti berpengaruh dengan konsep 3 candlestick pattern sebentar yang akan kita pelajari ya. Konsepnya adalah 2 low ditembus atau 2 high ditembus ya, simple. Oke. Nah, ini dari B-cycle. Indikasi apa yang dapat digunakan agar kita bisa sell di puncaknya dan retrace? Di retrace-nya berarti ya. Iya, di retrace, oke. Di retrace. Untuk dapat benar-benar puncak dan benar-benar lembah, istilah populernya pucuk ya, di pucuk-pucuk gitu, atau yang di paling bawah ini. Ya, silakan belajar supply and demand yang mungkin yang sharp entry dan sebagainya. Tapi Anda tahu sendiri kelemahan itu ya. Kalaupun Anda sudah mempelajari begitu dalam, pasti Anda tahu kelemahan. Kenapa lebih baik jangan ambil posisi-posisi sharp entry gitu. Kalaupun sharp entry ya kita ada itu di Emperor Base, Deka Gold ya. Tapi itu pun kita lebih menerapkan jangan sampai cari-cari sharp entry terus gitu. Bisa senjata makan tuan. Oke. Kita akan lanjut. Ntar, saya minum dulu, silakan pertanyaan kalau masih ada. Dari B-cycle kembali lagi, apakah itu berlaku di time frame kecil? Iya, semua time frame. Oke, kita akan lanjut. Apa itu tren? Nah, trend line ya, ini simple ya. Oke, harga naik. Tadi kan kita sudah bahas low high ya. Oke, high low, lower high, lower low dan sebagainya gitu. Kita ambil saja satu garis untuk
melihat kecenderungan harga kemana gitu. Sebenarnya trendline ini bisa digunakan untuk resistance, support, tapi saya sering hanya menggunakan trendline ini sebagai melihat saja kecenderungan arah harga kemana gitu. Oke, simple ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita cek apa bisa didengar? Oke. Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, misalkan seperti ini ya, harga sedang uptrend gitu, oke. Lalu ada yang seperti ini, dia turun, oke. Nah, ini berpotensi awal. Tadi kan kita sudah bahas ya, indikasi melalui price action-nya, yaitu ketika seperti ini ditembus, ini sudah ada indikasi. Nah, sekarang indikasi dari trendline sendiri, gitu. Dari trendline sendiri. Ketika trendline sudah di break, maka ada indikasi awal bahwa harga sudah potensi akan berbalik arah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tetap dia harus menunggu 2 low ditembus lagi gitu. Tetap aja, sama aja gitu. Oke. Nah, karena kenapa? Karena misalkan dia tembus tapi dia belum menembus low yang sebelumnya, dia bisa saja balik dan kita harus update trendline-nya gitu. Kayak trendline diupdate ya. Trendline itu diupdate. Bentar, saya kasih contoh di sini. Trendline itu harus diupdate. Dia nggak hanya sekali tarik gitu. Kalaupun setelah tarikan itu kan, misalkan di sini ya, awal kan kita tarik di sini. Tuh ya. Ntar saya hapus saja ini. Oke, kita kan awalnya tarik dari sini ke titik ini misalkan ya. Oke. Nah, ini kan titiknya ini ya. Oke. Lalu muncul lagi di sini nih. Ini dia nyenggol, lalu dia naik lagi. Oke, kita update. Kita update karena ini lebih di bawah gitu. Nah, setelah itu di sini dia muncul lagi nih, di sini. Kita update lagi. Di sini ya. Oke. Intinya adalah jangan sampai ada yang menghalangi trendline ini. Misalkan di sini ya, ini sudah menghalangi loh. Oke. Kita turunkan ininya ke sini. Oke. Jadi biar tetap terupdate gitu ya untuk trendline. Seperti itu ya simpelnya. Dan kalau saya sendiri saya bukan menggunakan untuk support and resistance, tapi hanya melihat saja kecenderungan arah harga kemana gitu. Nah, ketika harga sudah break 2 low misalkan, lalu dia break lagi trendline-nya, nah ini sudah cenderung dia untuk potensi berbalik arah gitu. Tapi potensi berbalik arahnya juga, ini saya tambahkan ya, potensi berbalik arahnya itu juga, itu harus awalnya kita harus mempercayai bahwa itu bukanlah reversal yang benar-benar trennya benar-benar berbalik gitu. Kita harus mempercayai bahwa itu juga adalah secondary reaction. Tapi kita dapat mengikuti tren yang singkat itu, tren yang lemah istilahnya ya, tren singkat itu. Contoh dari sini ke sini ya. Oke. Ini kan di break ya, low di break, trend line di break, oke? Close di sini. Nah, kalau secara yang tadi kita pelajari apa? Ini adalah struktur non failure, ya kan? Non failure. Satu low ditembus, oke, kita tunggu retrace, lalu di sini adalah cari entry gitu. Oke. Walaupun mungkin beberapa akan ketipu di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kan biasa menunggu juga dua low ditembus gitu. Dua low ditembus. Oke, dua low ditembus berarti tembusnya di sini gitu. Ketika kita masuk harga ya balik lagi ke atas, itu kita fail gitu. Kenapa? Karena kita harus melihat juga kecenderungan bahwa setiap kali harga walaupun dia mau berpotensi atau mengindikasikan untuk berbalik arah atau reversal, kita tetap harus mewaspadai ataupun tetap harus menaruh di pikiran bahwa reversal ini walaupun dia reversal berbalik arah, tapi ini juga berpotensi adalah secondary reaction saja gitu. Oke. Weak trend. Kalau mungkin dalam apa namanya? Elliott wave ya, wave 4, oke. Wave 4 atau mungkin pokoknya wave korektifnya zigzag dan sebagainya gitu. Oke. Anda bisa melihat bahwa slow di situ, sangat slow. Oke. Kalau dalam chart pattern kita akan melihat itu dalam bentuk seperti ini ya. Oke. Ataupun broadening, oke. Ataupun flag dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Itu sebenarnya ada penamaan masing-masing. Chart pattern namanya lain, dari Elliott wave namanya lain, tapi konsepnya sama ya. Setiap kali pembalikan arah kita harus
kita harus menanamkan bahwa itu potensi juga adalah secondary reaction. Oke? Jadi pahami itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi garis tren sudah ya. Garis tren itu diupdate. Oke. Lalu volume sebagai indikasi untuk mengkonfirmasi sebuah pergerakan tren. Oke. Dari mana kita tahu dan kita lebih yakin bahwa ini adalah trend bullish? Volume. Oke, volume. Mungkin Anda bertanya, kenapa volume? Padahal kita lihat ini gold, ya, bukan saham. Oke, tenang saja, gold sebenarnya ada juga. Tapi saya juga menggunakan hanya di daily, ya. Daily. Kalau H4, H1 sudah enggak agak sulit dipercaya gitu. Walaupun ini adalah tick volume ya. Dan ini kayak terisolasi gitu per broker. Oke. Indikator, cari aja volume. Tapi kita bisa pakai karena dia tick. Oke. Nah, kalau dari sini kita melihat bahwa apa yang akan membuat kita lebih confident ketika kita tahu bahwa ini adalah trend bullish gitu. Bahwa ini adalah trend bullish. Apa yang akan membuat kita confident? Yaitu pertama volumenya. Ketika harga bearish di dalam trend bullish, maka volumenya akan turun. Oke. Volumenya akan turun ketika harga bearish dalam trend bullish. Tapi ketika harga bullish dalam trend bullish, maka volumenya akan naik gitu. Oke. Perhatikan ketika harga naik. Ini indikasi ya, indikasinya. Tapi ya, apakah harus selalu seperti itu? Lihat aja indikasinya. Kalau kita lihat dari kenyataannya bahwa seperti ini gitu. Oke. Harga naik. Harga naik ya. Volume naik, oke. Harga turun, volume turun. Artinya di sini sudah ada kestabilan ya. Kalau di sini kita melihat bahwa harga memang volatile, volumenya kayak volatile gitu. Lalu tiba-tiba ketika harga turun, volumenya mengecil. Oke, kita lihat sudah ada indikasi awal nih, indikasi awal. Nah, ketika di sini dia masuk ke impulsive wave lagi, gitu. Di sini kita bisa melihat kenaikan volumenya udah mulai naik dan di sini ketika harga turun, volumenya juga turun gitu, ya. Oke. Jadi apa yang harus kita perkirakan berikutnya adalah ketika harga naik dan volume naik, maka ini adalah kelanjutan tren gitu. Ya, kelanjutan tren. Harga naik, volume naik, kelanjutan tren. Kecuali yang ini nih. Kita perhatikan yang ini ya. Ini kayak klimaks. Kalau Anda belajar dalam week off ya. Week off. Oke, mungkin Anda pernah belajar. Ini nanti Anda akan, kalau dipadukan dengan volume, Anda akan melihat bahwa ini adalah klimaks ya. Biasanya candle klimaks itu besar, lalu volumenya ini benar-benar boom gitu ya. Oke. Walaupun ini kita juga nggak bakal langsung tahu bahwa kalau saat itu ini adalah candle yang klimaks gitu. Dia langsung akan berbalik. Kita akan selalu berpikir bahwa ini adalah awal dari tren baru gitu ya. Tapi ternyata dia fail. Ingat, fail dan non fail gitu. Dia fail, oke. Oke, dia fail untuk menembus low itu. Jadi tetap failure. Oke. Naik lagi dia. Kalau dalam konteks trend bullish itu normal dan wajar selama dia tidak break low yang terakhir ini. Oke. Ya, benar dari Om itu, VSA ya. Oke, salah satunya. Nah, jadi seperti itu ya. Pasti tahu ya, ini adalah klimaksnya gitu. Ternyata dia nggak mampu break low ini. Dia naik lagi, oke. Nah, salah satu mengkonfirmasi bahwa harga juga akan breakout atau breakdown yang valid gitu ya. Misalkan di sini ya, anggap saja misalkan ini dia break close di bawah sini. Lalu volumenya tinggi seperti ini. Ini salah satu indikasi bahwa valid breakout atau valid breakdown gitu. Dia valid break gitu. Jadi potensi harga selanjutnya walaupun dia retrace ke atas, dia potensi akan melanjutkan gitu ya. Karena dia dikonfirmasi oleh volume. Oke. Jadi ini beberapa trik gitu tanda kutip dari volume ini ya. Nah, sekarang kita lihat setelah selanjutnya dari sini harga naik, oke. Dia sedikit turun tapi ketika kenaikan lagi di sini harga volumenya benar-benar naik gitu. Sampai di sini ya, start dari sini ini kita nggak bisa katakan juga secondary reaction, tapi ini adalah konsolidasi harga kembali lagi di sini, oke. Mungkin kita bisa kategorikan ini adalah reakumulasi di sini, oke. Ternyata di sini adalah akumulasi. Wow, gila.
Padahal itu turun gila-gilaan. Ternyata mereka akumulasi di situ. Nah, di sini ada reakumulasi. Oke. Ini volume justru mengecil nih. Oke. Volume mengecil, dia flat ya. Volume mengecil. Oke, ini indikasi bahwa harga akan kembali lagi ke tren semula. Oke, ke tren semula. Kita lihat ketika di sini ya, start dari sini, oke. Kita sudah dapat momentum di sini. Ini momentum loh. Ketika dia keluar dari setiap, nah ini ada hubungan juga dengan 3 candlestick pattern nanti ya. Ketika ada yang keluar dari konsolidasi seperti ini kecil ya, lalu dia break, oke, perhatikannya kembali lagi. Ini kan kecil, volume juga kecil. Ini break ya, ini break, oke. Dia close di atas, oke. Tapi volumenya belum besar ya. Tapi berikutnya, oke, ini volume yang besar, dia benar-benar close di atas dan putih semua nih, nyaris putih semua nih candlesticknya. Ini benar-benar seharusnya di sini sudah ya, tapi ini lebih konfirmasi lagi bahwa ini sudah akan bullish ini. Sudah ada momentum, sudah ada volume dan sebagainya, semua sudah lengkap, kita tinggal entry. Boom. Oke, simple ya. Walaupun saya tahu ini nggak bisa diserap dalam sejam gitu atau 2 jam ya. Mungkin Anda perlu nonton lagi video-video ini. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Itu tentang volume gitu. Anda perhatikan ya. Ini ya, di sini, oke. Harga turun, lihat volumenya mulai turun juga. Nah, ini kenapa kita selalu akan mengindikasikan ini semua adalah secondary reaction. Selama harga belum membuktikan bahwa dia break ini, anggap saja ya. Tapi seperti ini dulu ya, akan memakan waktu yang proporsional lah waktunya untuk bermain di atas ini lalu dia turun misalkan. Selama itu belum terbentuk ataupun belum terbukti, maka tetap untuk bias bearish itu seharusnya masih lebih kecil daripada bias bullish gitu. Kita masih berpikir bahwa ini semua secondary reaction. Seperti itu. Sampai sekarang pun saya berpikir ini masih secondary reaction. Jadi buang untuk hal-hal yang nggak terlalu perlu gitu. Pemikiran-pemikiran bahwa ini bisa jadi bearish, bisa jadi bearish. Hati-hati ya. Indikasinya dulu di mana. Kalau memang dalam swing-swing kecil ini dia sudah terindikasi mau bearish gitu. Tapi dalam proporsinya ya, proporsi swingnya gitu. Oke, ini masih belum. Dia kalau untuk bearish dia ini dibutuhkan ya, break low ini gitu. Oke. Untuk indikasi awal dia bearish gitu. Oke. Karena kalau kita pun melihat bahwa ini semua adalah reversal ya, kita melihat berarti ini reversal dong. Oke, reversal. Tapi lihat reversalnya bukan reversal benar-benar mengubah total arah tren, enggak. Secondary reaction. Oke. Jadi selalu ketika ada yang berbalik dari tren primary itu semua adalah secondary reaction dulu sebelum ada bukti gitu. Oke, sampai sini paham ya? Iya. Sekarang 3 candlestick formation. Oke, bentar. Ayo kalau ada pertanyaan saya minum dulu. Oke, sambil saya lanjut ya. Kalau ada yang pertanyaan silakan mengetik. Oke, 3 candlestick formation simple ya. Anda bisa melihat ini 1, 2, 3. Anggap saya ini candlestick atau bar atau apapun lah gitu. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi kalau sebenarnya prinsip swing ini salah satu seperti ini ya. Tapi kalau 3 candlestick formation yang akan kita bahas ini adalah untuk semacam entry teknik gitu ya. Ini harus close. Close di atas candlestick atau bar kedua ya. Oke. Candlestick atau bar kedua ya. Dia harus close di atas atau di bawah ya. Kalau di atas ini kan untuk bullish ya. Kalau close di bawah berarti untuk bearish gitu. Oke? Tinggal dibalik logikanya. Seperti itu ya. Ingat ya, konsepnya adalah close, oke? Close. Apapun gimana pun bentuknya ya, entah seperti ini, entah seperti ini ya. Kalau dia close di bawah ataupun dia close di atas, sudah break 2 low atau 2 high ya. Maka di situ berpotensi untuk entry di situ ya. Ingat 2 low dan 2 high. Itu yang kemarin itu yang tadi kita bahas ya tentang 2 low dan 2 high. Ini implementasinya di dalam skala yang lebih kecil yaitu candlestick-nya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita zoom in di sini price action-nya adalah seperti ini bisa jadi ataupun seperti ini ya bisa jadi, oke. 2 low ditembus gitu atau 2 high ditembus. Oke, dari Om Yohanes. Volume dipakai di time frame kecil apakah bisa? Saya enggak ya. Kalau kecuali mungkin saham gitu. Kalau di forex enggak.
saya pun daily dan itu pun kita tahu bahwa itu take volume ya. Kalaupun kuantitinya itu kita tahu, kita bisa lihat di saham ataupun di yang lain gitu. Oke. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Jadi nanti kalau bertanya silakan lagi ya di teks. Oke. Jadi 3 candlestick ini ya, paham ya? Kita lanjut ya untuk tiga candlestick formation ini. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk entry. Oke, untuk entry. Tapi entry-nya gimana? Nah, makanya yang tadi kita sudah bahas kan. Untuk kita analisa tren dulu. Kita analisa tren dulu ya. Lalu setelah itu, misalkan di sini ya, misalkan di sini, anggap saja yang ini kita belum dapat analisa nih. Kita belum dapat analisa bahwa ini sudah akan bullish. Kenapa? Karena oke. Walaupun di sini juga ada kelihatan bullish, tapi di sini ada bearish ya kan? Di sini ada bearish. Oke. Dan kita belum akan langsung mengatakan bahwa oh ini sudah akan bullish gitu. Tapi ketika harga ini keluar ya, ini keluar, oke. Ini sudah di break semua, dia sudah menembus ini dan kita sudah lihat dari volume, dia sudah meningkat lagi ketika harga naik, maka ini sudah konfirmasi bullish. Ya, ketika dia terkonfirmasi bullish, anggap saja ini bukan time frame D1 ya. Oke, anggap saja ini time frame untuk kita entry gitu, anggap saja ya, seperti itu. Oke. Tapi karena kalau time frame kita entry, kita nggak pakai volume kan, kalau H1 gitu, kecuali saham. Nah, harga naik nih, harga naik, oke. Dan kita sudah mengkonfirmasi, oke lah ini bullish gitu. Kita sudah analisa, trend analysis, sesuai dengan kaidah-kaidah technical analysis, oke, ini sudah trend bullish, misalkan di sini. Ya, apa yang akan kita lakukan? Bahwa kita akan melakukan mencari posisi untuk entry, ya kan? Cari posisi untuk entry, oke. Kita akan menunggu ketika ada terjadi konsolidasi harga. Mungkin kita juga dapat menemukan pattern atau pola harga di dalam konsolidasi tersebut. Kayak anggap saja kita belum akan membahas dengan pattern, tapi anggap saja ini ada pattern ya. Nah, simple kita akan menggunakan trend line. Kita akan menggunakan trend line. Kita akan menghubungkan seperti ini. Oke, dihubungkan ya. Nah, 3 candlestick pattern ingat, tapi sebelumnya harus ada yang menembus trendline ini. Jadi kan tadi sudah, bentar, saya kembali lagi biar Anda nggak bingung. Ini kan dalam skala besar ya, dalam skala besar. Ini bukan sesuatu yang sempurna ya, jadi nggak sesimpel itu, ada ruwet-ruwetnya juga ini. Oke. Nah, ya. Oke. Ini sudah di break dengan disertai kenaikan volume. Jadi fix ya. Oke, valid ya. Nah, ketika kita menemukan bahwa ini sudah valid dan di sini sudah mulai ada gejala-gejala atau indikasi-indikasi bullish gitu, oke. Harga sudah impulsif di sini, break dan boom, volume naik dan dia close di atas. Kita menunggu lebih kecilnya lagi, kita zoom ke lebih kecilnya lagi. Kita menunggu adanya konsolidasi. Dalam konsolidasi itu biasanya kita akan menemukan rangkaian-rangkaian untuk menyambungkan trend line. Oke, 1, 2. Oke, sudah ya, cukup. 2. 2 itu sudah cukup. Oke. Nah, kita bisa kalaupun mau ditambah ya, seperti ini, tapi ini udah agak maksa gitu. Kita ambil saja 2. Ya. Oke. Udah, kita ambil 2. Lalu ketika ada yang break di atas 2 itu, ya, dan breaknya menembus benar-benar 2 candlestick, ya kan? 2 high ya, 1, 2 ditembus, oke? Juga ditembus trend line-nya, gitu. Close di atas, oke? Sekarang kita lihat 3 candlestick pattern tadi di mana? Perhatikan. Ada yang bisa jawab? Ini 1, 2, 3, oke? Kenapa di situ? Oke, sekarang kita lihat yang lain lagi. 1, 2, 3. Ini juga merupakan 3 candlestick pattern. Actually, ini juga merupakan 3 candlestick pattern. 1, 2, 3. Oke? Tapi seperti yang Anda lihat, tidak semua 3 candlestick pattern itu works. Perhatikan ini langsung SL ditembus nih. Nah, ya kan? Yang works, potensi works-nya lebih besar, ya, potensi works-nya lebih besar, potensi success rate-nya lebih besar, itu adalah yang sesuai dengan arah tren. Oke, jadi kita tentu saja analisa tren terlebih dahulu, lalu kita melihat bahwa mencari ada pattern atau konsolidasi kecil gitu. Lalu kita menghubungkan trend line, lalu ada yang break, 2 high dan trend line ditembus, lalu ada yang close di atas trend line tersebut. Kita lihat close-nya, apakah dia membentuk 3 candlestick pattern? Jika ya, maka di sini adalah peluang entry. Oke, entry pertama.
Yang di sini ini 3 candlestick pattern yang ini. Tapi kenapa nggak entry? Nggak sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan gitu. Misalkan, ya nggak entry. Yang ini berlawanan arah, berlawanan tren. Oke, sip, paham ya? Jadi ini indikasinya yang ideal bahwa ini peluang untuk entry. Oke. Nah ini dipelajari juga di Deka Gold Trader Program sebenarnya. Oke, tapi masih dalam kayak batasan price action-nya. Nah, jadi di sini anggap saja entry pertama ya. Oke, kita akan tandai entry pertamanya. Entry pertama, SL-nya adalah kalau 3 candlestick pattern ini enaknya di sini, SL-nya kita langsung tahu bahwa dia di bawah candle yang low yang terendah dari antara 3 candle ini. Oke, jadi low yang terendah adalah di sini ya. Oke. Lalu bagaimana untuk taking profit? Ya itu teknik masing-masing ya. Mungkin ada yang pakai Fibo, ada yang pakai apa. Tapi kalau untuk 3 candlestick pattern ini yang kita nggak pakai titik take profit, maka take profitnya adalah SL gitu. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan dia naik ya, dia turun lagi gitu. Oke. Sekarang kita mencari lagi 3 candlestick pattern yang baru gitu. Di sini ya. Ini saya berusaha seobjektif mungkin ya. 1, 2, 3 ya. Oke, 3 candlestick pattern lagi. Kita entry lagi. Kita lihat sampai di mana. Sampai di mana ketananya. Oke, setelah itu kita update SL-nya ya. Atau enggak, kita enggak entry, anggap saja. 3 candlestick pattern-nya sudah oke, sudah ada, kita tinggal pindahin SL gitu. Pindahin SL di sini misalkan. Oke. Lalu lanjut lagi. Apakah ini 3 candlestick pattern? Kan kalau dilihat di sini 1, 2, 3. Oke, tapi enggak. Kenapa? Karena dia enggak keluar langsung dari ini seperti ini. Dia yang kita lihat adalah dia keluar dari konsolidasi kecil gitu. Oke. Konsolidasi kecil lalu dia keluar. Ya, itu. Karena kalau enggak di situ ya setiap candlestick ini kita entry dong. Oke. Ya, jadi paham ya? Oke, ini konsolidasi dia keluar di sini ya. Jadi 3 candlestick pattern-nya adalah 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang lanjut kita akan cari lagi. Nah, di sini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Jadi SL naik di sini. Di bawah sini. Dan ini kena. Boom. SL. Udah selesai gitu. Kalau memang mau SL is my profit, take profit gitu. Tapi kalau pakai teknik lain kan mungkin ada yang lebih gitu ya. Kayak pakai Fibonacci ya. Oke, bentar. Misalkan Fibonacci retracement dan sebagainya lah. Itu udah nggak masuk dalam konteks pembahasan malam hari inilah. Oke, kita lanjut. Jadi sampai sini paham ya? Apa konsep dari 3 candlestick pattern tersebut? Oke. Dan sekarang kita akan langsung lanjut ke berikutnya. Lunar cycle ya. Oke. Everything moves in cycles as a result of the natural law of action and reaction. By a study of the past, I have discovered what cycles repeat in the future. Oke. Kalau dalam Deka Gold Trader Program nanti kita akan belajar mengenai COR, cycle of repetition. Salah satunya apa yang terjadi masa lalu, ya pola itu akan potensi terjadi di masa depan dan sebagainya. Kita akan mempelajari bagaimana menentukan high dan low price, kayak date-nya, tanggalnya, tanggal high atau tanggal low, gitu, dan tanggal potensi reversal, lalu potensi pergerakan harga, vibrasinya secara selama 1 tahun penuh, gitu. Oke, kemarin saya sudah pernah ada share ya tentang cycle 777 itu kan. Nah, itu adalah sebenarnya itu yang paling mudah dipelajari di dalam Deka Gold Trader Program. Kenapa saya memberikan yang paling mudah dan yang paling sebenarnya itu yang paling tingkat bawah juga ya. Paling mudah karena kalau kasih yang sulit, yang benar-benar ribet dibuat, nanti saya sendiri yang capek gitu. Kita kasih yang mudah dibuat gitu, karena kan di share free, nggak dibayar. Oke, lanjut. Tapi kalau untuk tanya-tanya silakan Anda tanya-tanya ke anak-anak Deka Gold batch 1 atau batch 2, cari aja di grup mungkin Deka Gold International di Telegram, tanya aja siapa yang sudah ikut Deka Gold Trader Program dan tanya mungkin testimoni mereka atau bagaimana, silakan. Oke, lunar cycle, the lunar cycle. Oh ya, bentar sebelum kita lanjut lunar cycle, ini ya. Yang tadi saya bicarakan saya promo dulu ya. Oke. Fair ya. Ini dikasih free untuk
webinar malam hari ini, tapi tentu saja Anda tahu bahwa harus kita akan menyelipkan ads, oke, iklan. Nah, ini iklan Deka Gold Trader Program batch 3, oke, batch 3 start mulainya tanggal 26 Januari, 3 hari lagi, oke. Ini ya sudah terlambat ya, promo khusus Desember, early bird sudah terisi, oke. Promo khusus Desember itu 5,4 juta sebenarnya, tapi pembayarannya dapat dicicil ya. Sekarang sudah 6,18 juta ya. Jadi sudah 6 jutaan gitu. Pembayaran tetap dapat dicicil. Dan minimum study itu 2 bulan, tapi di batch 2, batch 1 sih kita dapatnya 2 bulan lebih gitu. Tapi batch 2 itu 4 bulan. Oke, karena ada penambahan di update gitu. Untuk kurikulumnya di update di batch 2. Lalu untuk material study itu lebih dari 36, sebenarnya di batch 1 aja udah sampai 52, di batch 2 udah berapa gitu, pokoknya lebih dari 36 seharusnya. Lalu ada research and analysis, di mana kita juga akan member to member, yaitu diskusi antara member to member dengan saya, yang kita sudah selevel istilahnya ya, pembicaraannya sudah satu bahasa gitu. Selesai ini saya akan ke member to member, itu sudah dibuat, tapi di batch 1 yang buat ya. Jadi ada orang yang sudah memimpin, saya tinggal ikut gitu. Free updates, lalu free updates kalau ada update dan pastinya ada update, kita kasih free ya. Jadi nggak perlu bayar. Dan grup Telegram itu diskusi grup itu bertahan selama mungkin ya, selama mungkin. Okay. And more bonus juga ada trend analysis series 1 dan SND Secret di Emperor Base itu sudah bonus di dalam, kita sudah langsung kasih PDF-nya dan mungkin gabung di grup Emperor Base ya. Oke, di sini kita lihat kurikulumnya. Yang pertama adalah trend analysis method. Di sini ada Dow Theory 101 dan seterusnya. Ini mungkin Anda bisa baca, kalaupun nggak bisa kebaca, ini saya buka dari sini nih. Nah, ini silakan saya zoom. Ini adalah kurikulumnya. Oke. Kalau kami sendiri, kami mengikuti root dari Gen ya. Kita terinfluensnya dari WD Gen. Oke. Trend analysis method, lalu ada pattern analysis, lalu ada Fibonacci. Ini hanya simple sih. Kita standarnya ada Fibonacci juga untuk kayak tadi mengambil take profit dan sebagainya, itu kan butuh juga ya. Atau harmonic pattern. Nanti walaupun kita itu ada di YouTube gratis dan sebagainya di komunitas belajar forex pun ada, YouTube-nya itu gratis semua sebenarnya. Ya. Yang jadi primadona kita adalah WD Gen Study tentu saja. Di sini ada Introduction to WD Gen Methodology ya, Introduction to Astrofinance, Basic Astrofinance, Intermediate Astrofinance, lalu lanjut ke Advanced WD Gen Study, ada the Law of Vibration Concept, lalu ada Numerology Cycle Study, lalu ada Advanced Astrofinance, lalu ada Cycle of Repetition, lalu ada Monthly Forecasting Method, di mana kita akan memforecast potensi pergerakan arah harga selama 1 bulan, selama beberapa bulan mungkin, dan di situ sudah dengan potensi bagaimana harga akan bergerak gitu sebelum terjadi gitu ya. Dan high low price, high low dates ya. Lalu ada annual vibration forecasting method, ini mungkin lebih dekat ya, kita membidik seperti ini nih. Bentar, saya ambil contohnya ya. Contoh yang kita terinfluence untuk annual vibration untuk annual vibration forecasting method ini ya. Bentar, WD Gen, saya cari dulu yang WD Gen-nya. Lalu ya ini dia. Ini ya, influence-nya di sini sebenarnya. Jadi untuk annual vibration itu ya, kita akan membuat forecast yang mendekati metode yang seperti ini gitu ya. Karena saya sendiri sudah mempelajarinya, kita sendiri juga mempelajari. Di sini ada high low dates, selain ada high low dates, ada potensi bagaimana harga akan bergerak selama 1 tahun penuh gitu. Itu vibrasi gitu. Walaupun dia tetap, kalau di sini kita lihat ya, mungkin ada yang sudah pelajari apa yang dilakukan Gen ini adalah sebelum terjadi dia sudah forecast seperti ini. Dan walaupun ada pergeseran ya, dia di sini kalau kita lihat potensi untuk Dow ya, yang setahu kita ini Dow ya, potensi extreme high-nya di 7 atau 8 Agustus, tapi ternyata jadinya di 3 September gitu. Oke. Tapi semua untuk high low price ini, high low dates-nya
Itu works ya. Yang saya lihat itu works. Oke. Dan untuk vibrasinya itu relevan. Oke. Jadi ini kita akan membidik di situ ya. Oke, di sini advance lalu ada intraday vibration. Intraday vibration adalah high low hour ya. Jam gitu. Sudah ke jam gitu. H1 kita pakainya H1 jadi itu potensi bagaimana di jam berapa sampai jam berapa dia akan bearish, jam berapa sampai jam berapa dia akan bullish gitu. Oke. Lalu some other bonus included, of course bonus. Nah ini advanced GAN technical tools. Nah ini hanya tools ya. Jadi jangan salah paham, GAN itu bukan tentang GAN angle, GAN spiral chart, circle of 24, square of 52. Itu bukan tentang itu. GAN itu bukannya tentang square of 9 ya, bukan. Inti dari GAN adalah cycle gitu ya. Tapi ini kita taruh terakhir karena ini tools, ini juga membantu untuk digunakan beserta dengan GAN metode-metode ini ya. Oke. Bentar. Dan terakhir putting it all together ya, konsep kesimpulan-kesimpulan dan sebagainya gitu. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut nanti kalau ada yang berminat silakan ya langsung di sini ke Telegram adminnya kita di Deka Gold ataupun langsung WhatsApp di sini. Oke. Kita akan lanjut. Ya, lunar cycle, the turning point tanda kutip time indicator. Oke. Yang akan dibukakan di sini adalah new moon dan full moon. Oke. Tapi tenang, kalau di YouTube Deka Gold, YouTube komunitas belajar forex sudah dibahas ya tentang ini sebenarnya. Tapi di sini ada penambahan. Jadi tunggu. Oke, yang pertama new moon atau full moon. Oke, new moon itu apa sih? New moon itu adalah bulan baru yang seperti kita tahu. Semua itu adalah perhitungan bulan awal titik nolnya gitu. Oke, titik nolnya. Kita lihat di sini ya. Ini kita bisa melihat ini namanya programnya Astrolog free ya, free. Ntar saya akan setting dulu restriction sun and moon saja. Kita akan lihat di sini. Ini ada lambang sun ya, sun yang ini. Oke. Ini ada lambang moon yang ini. Oke. Sekarang kita akan mencari apa sih itu new moon. Oke, new moon dan tanggalnya tanggal berapa? Lihat, perhatikan yang ini ya. Ini tanggal nih. Oke, tanggal. Oke, kita akan mundurin dulu. Kita akan lihat new moon-nya itu apa sih? Ini mundur ya. Ini bergerak mundur, perhatikan tanggalnya. New moon itu adalah sini ya. Ketika bulan bertemu dengan matahari di dalam titik. Mungkin Anda bingung. Oke. Ini bumi, ya. Ini geosentrik tentu saja, bumi sebagai pusat. Ini bumi. Kita ada di sini, point of view kita ya. Jadi kita melihat titik antara bulan dan bumi ini tidak terpisahkan sederajat pun gitu. Titik 0 derajat mereka. Oke. Saya perjelas lagi gini. Ini bumi, ini kita berdiri sini, oke. Oh bentar, ini kepala, oh, sorry, kelebihan. Oke. Tadi ada pantatnya gitu. Oke, ini kita di sini, ini badannya, lalu ini ada kepalanya, oke. Lalu ini tangannya, ini teleskop, nggak bisa jatuh, apapun lah, nggak perlu pakai teleskop juga nggak masalah. Nah, oke bumi, ini bulan, ini matahari saja, dan ini misalkan Mars lah, Mars di sini, oke. Ini Mars, ini matahari gitu. Ada titiknya ya, ada pengukuran derajatnya gitu, oke. Di sini, misalkan di sini 60 derajat, oke, 60 derajat. Maka ini aspeknya ya, aspeknya adalah 60 derajat, oke. Tapi tentu saja titiknya dari titik bumi gitu, oke. Titik bumi seperti itu ya. Nah, ini bulan new moon, artinya adalah bulan dan matahari itu dia berada di titik sini. Misalkan ini bulan, ini matahari gitu. Titiknya di sini. Entah dia terjadi malam, entah dia terjadi siang, entah dia terjadi pagi hari, pokoknya itu namanya new moon gitu. Seperti itu ya. Oke, tapi dia nggak harus seperti itu banget gitu. Dia bisa di sini mataharinya sedikit ke bawah ya, tapi tetap dalam satu angle. Nanti kalau kita mungkin ada pernah lihat seperti itu ya. Pokoknya dia dalam satu angle gitu. Oke, dalam satu angle. Nah, ini titik 0 derajatnya ya. Karena ini hanya longitude yang kita lihat, sebenarnya ada juga latitude ya. Oke. Tapi intinya kalau kita lihat dari chart astrologi ya, kita sebenarnya di Deka Gold Trader Program kita bukan hanya belajar astrologi, tapi kita sebenarnya belajarnya astronomi gitu. Tapi dengan mekanisme astrologi gitu.
Nah, kalau dalam chart ini ya mekanisme astrologinya seperti ini bentuknya ya. Jadi ketika bulan dan bumi bertemu gitu. Bulan dan mataharinya bertemu. Itu di tanggal 13 Januari 2021 ada new moon gitu. Nah, ini trik salah satu yang akan saya jelaskan yang tidak saya katakan mungkin di video YouTube komunitas belajar forex tentang new moon dan full moon. Yaitu yang pertama bahwa kita kalau melihat tanggal ini ya, kita carinya bagusnya tanggal yang tempatnya lokasinya di New York. Karena di sana kan ada pusatnya ya kan. Oke, pusatnya dan di Amerika tentu saja secara keseluruhan gitu. USD. Kita carinya di New York ya. Untuk gold lalu XAUUSD tentu saja, Euro USD juga bisa gitu. Tapi ini spesifiknya di gold, untuk gold. Locationnya di New York gitu. Ini nggak perlu di astrolog, sebenarnya Anda bisa search di Google ya, lalu Anda bisa custom untuk locationnya ya. Ini settingnya di New York ya, misalkan. Lalu kita lihat tanggal berapa dan jam berapa yang akan terjadi new moon gitu. Oke. Nah, setelah kita tahu itu, kita akan sejajarkan dengan time kita yang di mana kita berdiri gitu, time zone kita gitu. Jadi di time zone kita tersebut ketika kita tahu bahwa di New York lagi terjadi full moon atau new moon gitu, kita akan bisa melihat dari chart ya, itu volatilitasnya bisa meningkat ya. Itu yang pertama, entah new moon entah full moon dia bisa meningkatkan volatilitas. Yang kedua yang intinya adalah turning point gitu. Turning point. Walaupun sebenarnya untuk turning point dari new moon atau full moon saya sendiri enggak menerapkannya di dalam skala H1 gitu. Jadi misalkan dia naik nih. Saya melihatnya di chart D1 justru. Chart harian gitu. Jadi melihat price action dari candlestick-nya itu di daily sebenarnya. Atau H4 lah. Oke, kalau H1 udah terlalu dekat, lagi pula itu jarang juga. Kalau kita mau cari yang sampai titik menitnya, detiknya, kita scalping. Kita scalping gitu. Oke. Walaupun ada metodenya, ya, ada metodenya. Tapi yang kita bahas ini adalah daily-nya gitu. Oke. Kita langsung ke chart ya, biar nggak bingung. Oke. 13 Januari 2021, langsung saja kita lihat ke chart. 13 Januari 2021. Oke, kita lihat ya ada apa. Tapi biasanya kalau awal tahun ya, 13 Januari 2021. Oke. Di sini ya. Oke, perhatikan. Turning point tetap ya. Nah, Anda bisa lihat harga naik ya dari sini. Oke. Turning pas di sini. Boom. Oke. Biasanya kalau awal tahun sih dia nggak terlalu besar-besar amat gitu pergerakannya ya. Nggak terlalu besar-besar banget pergerakannya. Oke, tapi biasanya kita bisa melihat dari satu hari sebelumnya, atau satu hari sesudahnya gitu. Oke. Ada indikasi-indikasi yang akan muncul. Ya. Walaupun nggak selalu dia works gitu. Nggak selalu dia works. Oke. Dari Om Matthew, di TradingView ada indikator moon phase. Yap, benar. Saya nggak tahu apakah gratis atau berbayar ya. Tapi saya tahu ada sih moon phase. Jadi nggak perlu ribet dengan tools ini. Gitu. Tools ini sebenarnya untuk lebih ke detail-detail yang planet lain juga. Ini ya, ini full moon. New moon. Dan sekarang full moon. Tebak tanggal berapa? Nah, full moon ketika terjadi opposition, ini namanya opposition. Kalau tadi conjunction ya, conjunction itu 0 derajat, kalau opposition itu 180 derajat. Ya, ini jelas 180 derajat kan? Oke. Opposition. Ini kita namakan sebagai full moon, ya, full moon. Oke. Full moon ini tanggal 28 Januari 2021. Oke. 28 Januari 2021. Kalau di Om Matthew dia katanya 29 Januari. Ya, itu makanya perbedaan time zone kan. Tapi nggak masalah ya. Kalau di New York itu 28, mungkin di kita 29 ataupun di kita duluan gitu. Nah, dia tinggal menyesuaikan time zone ataupun nggak perlu karena kita bisa sebenarnya menggunakan ini, konsep dari deviasi. Konsep dari deviasi itu apa? Misalkan full moon-nya tanggal 5. Jadi kita sudah siapkan di tanggal 4
dan tanggal 6. Jadi di dalam rentang waktu ini kita akan mencari di dalam rentang waktu ini kita akan mencari potensi apakah dia akan terjadi turning point gitu atau reversal gitu ya. Dari OME itu benar, dari time and date bisa ya. Itu saya juga pakai itu time and date, bagus ya. Itu bisa langsung juga ganti time zone dan sebagainya gitu. Good. timeanddate.com itu. Nah, jadi dari rentang waktu itu Anda mencari indikasi potensi terjadinya turning point. Oke. Dari mana indikasi tersebut Anda tahu? Ya, yang tadi kita bahas. Dari price action yang sudah kita pelajari tadi, dari technical analysis tadi, materi-materi tadi gitu. Itu adalah standarnya untuk kita dapat juga mengetahui bahwa ini akan terjadi indikasi pembalikan arah harga. Oke. Sekarang kita akan zoom di dalam sini ya ke H1. Oke, kita kan tadi kan saya bilang bahwa kita buka di daily. Oke. Tapi entry-nya tetap di H1 kan? Oke. Kita ke H1 dan kita melihat bahwa tren di H1 ya, tren di H1, oke. Dia sudah break di sini, dia tentu saja ini sudah non failure di sini ya. Oh, failure, sorry, dia naik failure tapi dia turunnya non failure nih. Oke. Turunnya non failure lalu dia naik, lalu dia turun lagi. Ini sudah trend down ya. Trend down dalam H1 ya, dalam H1. Oke. Dan di sini ketika dia kenaikan pelan-pelan ya, perlahan. Walaupun dalam volume kita bisa melihat tapi kita nggak pakai volume kalau dia satu kita hapus saja dulu ini. Oke. Kenaikannya perlahan, kita kan tadi mengatakan bahwa kita menggunakan trendline dulu, ya kan? Benar nggak? Trendline, ya, trendline. Perhatikan trendline. Di situ selain kita melihat trendline ini sebagai garis trennya, kita juga melihat trendline ini dia dapat membantu kita untuk memperlihatkan, ya. Trendline ini dia dapat membantu kita untuk memperlihatkan pattern ya. Ini saya kasih extend right. Oke, seperti ini. Ini sudah di break low ini. Nah, ini nih. Yang kita bahas tadi, Oke. Ini low satu ditembus ya. Sebenarnya satu lagi ini baru dia, tapi dia nggak close di bawah. Oke. Jadi seperti ini, low ditembus. Tinggal ini sebenarnya tadi. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Ini kan tanggal 13 ya. Tanggal 13 tadi kan tanggal 13. Sini ya, sekitar sini, oke. Di sekitar sini kita akan mencari indikasi baru ya, indikasi yaitu untuk harga apakah dia akan memberikan signal untuk selling gitu. Kayak untuk sell sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita objektif, kita kena SL di sini. Ini saya objektif ya. Saya mau objektif, kita kena SL di sini. Oke. Bagaimana caranya kena SL kalau kita mengikuti keobjektifis. Sorry. Oh enggak, mungkin enggak ya. Tapi kita lihat saja. Oke, ini ya tren lainnya. Oke. Dan ini sudah tanggalnya. Oke. Kalau sudah di tanggalnya, kita cukup nggak perlu terlalu banyak ya. Kita cukup melihat indikasi seperti ini. Oke. Ini kan failure ya. Oke. Failure untuk dia naik. Tapi sebenarnya di dalam, ya failure untuk dia naik ya. Di sini kan low. Sorry, kita start dari sini saja. High, low. Oke. Terlalu banyak garis, saya hapus. Oke. Sini high. Sini low. Ini kita lihat seobjektif mungkin ya, biar nggak ada yang salah paham. Wah ini backtest dan sebagainya. Kita backtest tapi objektif. High low, oke. Sini lower high ya kan. Dia fail untuk naik ke sini ya. Lalu dia turun lagi, oke. Higher low. Nah ini biasanya adalah sesuatu yang akan memulai pergerakan entah itu bullish atau bearish, dia mengecil, menyempit nih, menyempit. Oke. Wedge ya, wedge. Kita startnya dari sini. Oke. Sini kan sudah ada higher low ya. Higher low. Oke. Di sini kita update lagi ketika terjadi ini. Kita seobjektif mungkin. Oke, mungkin pertanyaan kenapa nggak di sini? Kalau dari sini kayak tadi ya. Ini kena di sini overlap ya. Seperti ini. Oke. Seobjektif mungkin. Nah, kalau sudah seperti ini, dia naik lagi kan di sini. Oke. Lower high lagi nih. Oke, lower high. Fail lagi. Ini sudah ada 2 kali lower high. Kalau sudah seperti ini, oke, sekali lagi dia turun ya. Udah selesai. Ini sudah benar-benar di sini dia close nih. Close di sini dia break low ini. Ini adalah peluang entry kita. Lalu kita jelaskan lagi 3 candlestick pattern-nya di mana? 1, 2, 3. Oke, 3 candlestick pattern. Close di sini.
tepat dia break low ini, lalu break trend line. Seperti yang kita lihat tadi kan, contoh yang tadi kan. Dan dia kejadian di New Moon gitu. Sekarang SL-nya di mana? Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang kita kena SL. Oke, bentar ya. Tapi sudah objektif ya, untuk entry-nya sudah objektif ya, udah gitu puas. Ini enggak kali sini ya, tapi di sini ini kena nih. Oke. Di sini kena, ini kena prank di sini. Kalau kita pindahin SL kita di sini, kita kena prank ya. Karena ini kan 3 candlestick pattern lagi ya. 1, 2 secara objektif ya. 3 ya kan? Benar nggak? Ini peluang entry lagi gitu. Di sini SL ya kena di sini. Selesai. Oke, kena prank di situ. Tapi kalau misalkan kita lihat dari titik awal entry, lalu SL-nya tetap di sini misalkan ya. Kalau kita anggap saja kita ya mungkin saya sudah taking profit di sini sih seharusnya. Ini sudah 190 pips. Siapa yang nggak taking profit loh? Tapi anggap saja nggak taking profit. Oke. Kan pakai Fibo seharusnya sudah terukur ya di sini. Oke, tapi anggap saya kita seobjektif mungkin. Dan kita tetap entry SL-nya di sini gitu ya. Anggap saja hoki kita nggak ikuti SL di sini ya. Turunnya jauh nih. Oke. Jadi lihat ya. New Moon dari daily lalu kita turunkan ke H1 untuk entry gitu. Kalau di sini ya. Ini sampai turunnya 450 pips. Walaupun kita mungkin nggak bakal ambil sejauh itu. Mungkin sudah ada fear, takut dan sebagainya gitu. Tapi ini secara objektif aja kita bahas. Oke. Ya ada dua, secara objektif kita bisa ambil sini, tapi kalau di sini objektif tetap juga objektif, tapi ya udah kena SL gitu. Kita bisa cari re-entry lagi ketika harga membentuk wedge seperti ini lagi gitu. Oke. Sini mungkin 3 candle, oh sorry, di sini 3 candlestick pattern, tapi ini belum break low. Setelah dia break low ya di sini gitu. Oke. Masih dapat kesempatan ya. Tapi at least kita lihat bahwa ini adalah gabungan dari keseluruhan yang kita pelajari malam hari ini. Oke. Jadi semoga ini bermanfaat. Ini simple strateginya tadi yang kita sudah barusan lakukan. Trend analysis, lunar cycle, eksekusinya 3 candlestick formation. Oke, ini dari Om Chris. Om L, bisa kebalikan 3 candlestick untuk dasar keluar market nggak? Nah, tapi enggak. Karena apa? Kita gini, bisa sih, bisa, tapi mending kenapa enggak Fibonacci ya, lebih terukur kan. Kalau kita menunggu kebalikan candlestick, misalkan lagi bearish trennya, lalu kita menunggu 3 candlestick bullish, kan bisa jadi 3 candlestick bullish itu kan fail, karena dia melawan arus ya kan. Oke. Tapi bisa juga kalau mau gitu. Tapi biasanya ya mending pakai Fibonacci gitu. Kalau saya sih masih pakai Fibonacci juga untuk, atau setidaknya melihat ada di mana titik supply and demand-nya kan kita bahas di dalam Decagold Emperor Base ya kan. Kalau ada Emperor Base kita tahu di mana stopnya gitu. Oke. Atau teknik lain lah yang Anda mungkin sudah pelajari. Ini kan saya kan di sini kan kita sharing bukan berarti harus seperti ini ya kan. Kan semua di sini sudah ada dasar. Ya silahkan gitu. Ini hanya sharing edukasi apa namanya untuk pembelajaran lah gitu ya. Oke. Sharing ilmu lah. Oke. Secara free dan di dalamnya ada iklan tentu saja. Ya, iklan lagi ya. Ini sudah selesai. Oke, ada pertanyaan mungkin? Bentar. Ada pertanyaan nih dari Om Matthew, ada pertanyaan? Oke, silakan Om Matthew. Pertanyaannya. Maaf, suaranya kurang jelas. Ada teman-teman lain di sini yang bisa mendengar suara Om Matthew, mungkin lebih jelas di sana. Mungkin signalnya ini, jaringannya. Yang lain teman-teman. Oh ini, bentar, dari Om Matthew. Izin tanya untuk melihat moon declination, lihat di mana ya? Sebenarnya ini untuk Decagold Trader Program ya. Tapi nggak masalah. Oke, saya akan tunjukin ya. Oke, south and north. Oke, ini ya sudahlah, saya kasih. Oke. Calculation setting kita ganti ke equatorial latitude. Kalau dari sini ya, kita melihat bahwa itu biasanya kita melihat
max ya, max declination. Oke, max declination. Artinya ketika ini berada dalam titik max-nya untuk moon ya. Kita hapus untuk sun ya. Oke. Nah, lihat ya, max-nya di mana? Perhatikan, dia sampai di Oke. 20 kilo. Ini ya. Salah. Enggak ada 20 kilo. Masa jadi 25. Nah, di sini. Perhatikan ini 24 plus 24 ini sudah benar-benar max-nya gitu. Oke, max-nya. Itu tanggal 26 Januari 2021. Mungkin kalau Anda cek di kalender atau di Anda googling saja moon max north declination, north-nya di bawah. Ini kebalik ya. North-nya di bawah justru, south-nya di atas kalau di sini. Oke. Jadi max north declination di sini. Okay. Ketika latitude-nya, bukan longitude lah, kita bahas latitude, sudah latitude di sini. Oke. Kalau Anda buka di dalam Google, di googling saja, kemungkinan dia nggak lari jauh dari tanggal ini atau dari jam segini gitu. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk north dan untuk south tinggal dibalik minus. Ini kan bakalan minus nih. Kalau kita lanjutin dia bakalan minus nih. Ini minus. Cari aja minus yang paling tinggi. Kalau lihat turun lagi gitu. Ini kalau pakai astrolog, tapi kalau kita googling ya langsung aja cari moon north and south declination gitu. Oke. Nah, ini banyak bonusnya nih kata Bro Esel. Nah, kalau Oppo JNPRJ nanti kita akan bahas itu di dalam Deka Gold Trader program ya. Ini tapi kalau untuk mencari tanggal-tanggal Oppo JNPRJ bisa langsung di Google aja gitu. Karena di sini agak sulit kalau di dalam astrolog ya. Langsung cari di Google aja tanggal Oppo JNPRJ. Sebenarnya simpel sih gini, ini saya kasih trik nih, kalau Anda mau riset sendiri ya, tentang moon dan sebagainya. Cari aja tanggal, misalkan apogee perigee atau declination atau moon phase gitu. Lalu lihat reaksi harga terhadap tanggal-tanggal tersebut. Kalau harga bereaksi signifikan, maka potensi metode tersebut itu mungkin saja berhasil, lebih banyak berhasil ya di dalam pair tersebut gitu. Kalau dia nggak ada reaksi harga yang signifikan, maka lupakan yang itu. Oke. Jadi paham ya? Ini sekedar tipsnya. Gitu. Oke. Nah, sini saya kembali ke atas. Mungkin ada pertanyaan nih tadi. Saya lihat ada pertanyaan di sini dari Om Chris tadi sudah ya. Lalu dari Om Adi, Lunar Cycle is the key. Nah, ini nih. Om Adi ini salah satu dari batch 1 ya. Keren ya. Lalu dari Om Yohanes, Om, apakah 3 candlestick hanya valid dipakai di daerah base SND aja? Enggak. Seperti itu. Dia bisa dipakai di mana saja. Gitu. Asalkan yang kayak tadi yang kita bahas kan itu arah tren gitu. Nah ini dari Om itu tadi sudah dibahas moon declination. Lalu dari Om Ferry, on 3 candlestick apa bisa dibuat untuk swing high low? Ya itu memang untuk swing high low kan, yang lebih kecil kan 3 candlestick. Itu kayak kita bahas di trend analysis series yang kemarin. Lalu ada Om Chris banyak bonusnya gitu. Dari Om Dion, M2M. Loh, kok batal? Langsung aja di sebelah. Saya bilang saya nyusul. Ayo M2M. Kita sudah selesai di sini nih. Oke. Lanjut di sini dari M2M habis ini katanya. Ayo dibuat aja M2M-nya. Ayo. Kita migrasi ke M2M setelah ini. Dari Om Matthew, siap-siap. Kalau oke, thanks Pak. Pak, kalau di IHSG biasanya full moon jadi time support, new moon jadi time resistance selalu. Nggak selalu seperti itu ya. Kalau dari saya sendiri saya melihat bahwa itu hanya turning point saja gitu. Full moon dan new moon gitu. Oke. Tapi kalau ada yang riset membuktikan bahwa itu signifikan untuk time support atau time resistance, berarti mantap kalau sudah ada risetnya gitu. Oke. Nah, lalu lanjutnya, bagaimana kalau di forex khususnya untuk di direct and indirect gitu. Direct and indirect maksudnya gimana nih? Maksudnya secara nggak langsung gitu ya. Oke, kita nggak bahas seperti itu, tapi kalau misalkan simpelnya sih, new moon dan full moon itu sangat-sangat simpel. Simpelnya adalah kita lihat saja seperti tadi di daily ya, kita buka daily. Oke, kita plot di mana tanggal new moon atau full moon-nya, misalkan tadi tanggal 28 di sini ya. Kita sudah plot di sini tanggal 28. Kita akan mengantisipasi 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah di sini.
Oke. Dan kita akan melihat di H1, di sini kita bisa turunkan time frame atau bisa melihat price action candlestick dari D1 atau H4 untuk melihat signal atau indikasi pergerakan bakal lebih cenderung ke atas atau ke bawah gitu. Oke. Tapi sebelumnya kita sudah tahu ya, trend analysis gimana, dia bullish atau bearish. Seperti itu. Oke. Jadi saya pikir harus stop di sini ya. Terima kasih ya. Oke, Om Matthew, mantap pertanyaan-pertanyaannya. Sangat bermanfaat bagi kita semua, juga yang member-member lain. Dan semua ya, terima kasih sudah mengikuti untuk webinar pada malam hari ini. Jika ada yang berminat silakan join untuk DK Gold Trader Program Batch 3, silakan bertanya ke ini ya admin kita dan atau WhatsApp. Dan juga semoga sukses semuanya, semangat dan sampai jumpa di video-video yang akan datang. Tenang saja, ini akan kita upload lagi di YouTube Komunitas Belajar Forex. Oke, semangat. Jangan lupa DK Gold Trader Program itu mulainya tanggal 26 Januari. Oke, mantap ya. Ada Om Eka juga di sini. Oke, see you.